Info terkini hari ini tanggal 27 Januari tahun 2023. Nah, baru-baru ini ada surat dari Kementerian Sosial yang turun dan itu suratnya ditujukan kepada kami para SDM PKH. Nah, dalam surat tersebut ini ditujukan untuk para penerima atau KPM PKH yang usianya 45 tahun ke bawah dan KPM PKH yang cair bantuannya di tahap 4 kemarin tahun 2022. Nah, apakah ini merupakan kabar gembira? Apakah terkait mengenai pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 ini? Nah, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan info terkini terkait mengenai PKH di tahun 2023. Nah, ini kurang beberapa hari lagi kita sudah melewati bulan Januari tahun 2023. Nah, pasti para KPM PKH sedang menanti-nanti ya, kapan ya pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, Sobat YouTube, ada surat terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan surat ini ditujukan untuk para KPM PKH yang usianya 45 tahun ke bawah dan KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap 4 tahun 2022 kemarin. Jadi yang sudah cair kemarin. Nah, apakah ini merupakan kabar bahagia? Apakah ada kaitannya tentang pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, baru-baru ini kami SDM PKH mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, sebenarnya surat ini ditujukan kepada Dinas Sosial se-Indonesia. Nah, tapi ini mengerucutnya yang ditugaskan itu adalah kami para SDM PKH. Nah, di dalam surat ini yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Nah, dalam surat ini sasarannya ini ditujukan untuk para KPM PKH. Nah, para KPM PKH yang masuk kategori seperti apa ya? Nah, di sini para KPM PKH yang usianya 45 tahun ke bawah. Nah, padahal kemarin kan kita sudah pernah membahas terkait mengenai penerima PKH yang dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan usia muda, yakni kepala keluarga yang usianya 40 tahun ke bawah. Tapi ini kok 45 tahun ke bawah ya? Dan ini apakah untuk kepala keluarga atau pengurus atau KPM tersebut ya? Nah, nanti akan kita bahas secara detail ya, secara lengkap dalam video ini. Maka dari itu simak terus sampai akhir videonya agar tidak terjadi gagal paham. Nah, ini saat ini sudah hampir memasuki akhir bulan Januari tahun 2023 ya. Ini tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan Februari tahun 2023. Nah, di bulan Januari ini sebenarnya Bapak PLT Dirjen Linjamsos kemarin, Bapak Ruben Riko, itu sudah menginformasikan seharusnya PKH tahap 1 itu disalurkan itu di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari ini, tapi agak dimundurkan sedikit. Nah, kemarin mungkin ada yang dapat berita dari channel yang lain itu terkait mengenai adanya launching atau penyaluran secara simbolis untuk PKH tahap 1 tahun 2023 ini. Nah,
kalau saya amati, saya cari-cari lagi di websitenya, saya belum bisa menyimpulkan apakah memang benar ada penyaluran PKH tahap 1 tahun 2023 ini. Karena di dalam kegiatan tersebut yang ada di wilayah luar Jawa itu ya, kalau nggak salah. Nah, itu kegiatannya kalau nggak salah ya kayaknya konsolidasi. Yang dilaporkan itu ya progres untuk penyaluran PKH tahun 2022 itu sudah mencapai 90% lebih di wilayah tersebut. Nah, kalau untuk launching atau mungkin apa ya, sampel yang disalurkan PKH tahap 1 itu saya belum mendapatkan berita secara jelas ya di situ. Kalau memang iya ya alhamdulillah, tapi kalau memang belum, nah ini ya harap bersabar ya untuk KPM PKH dimanapun Anda berada. Tapi yang jelas ya setelah Januari ini nanti bantuan PKH tahap 1 ini pasti akan dicairkan. Nggak tahu apakah Februari atau mungkin Maret. Kalau berita kemarin memang benar adanya ada penyaluran bantuan PKH secara simbolis, itu memang benar ya, semoga saja wilayah-wilayah lain itu bisa menyusulnya ya. Nah, di dalam surat terbaru ini, ini kami baru mendapatkannya instruksinya. Kami dimintai atau ditugaskan terkait mengenai KPM PKH yang di dalam surat ini untuk usia pengurusnya yang usianya 45 tahun maksimal. Jadi 45 tahun ke bawah ini ya. Jadi ini pengurusnya, bukan kepala keluarga. Jadi ini bukan tidak terkait mengenai golongan KPM yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, ini jadi yang pengurusnya yang usianya 45 tahun maksimal atau 45 tahun ke bawah. Nah, ini ya, mungkin di antara sobat YouTube ada KPM PKH yang usianya maksimal 45 tahun atau mungkin 42, 41, 43, 44, bahkan 45 atau 40 ke bawah. Nah, ini siap-siap ya. Tapi ini ada tapinya ya. Jadi tidak semua KPM PKH yang usia 45 tahun ke bawah. Jadi ada kriteria lagi di sini yang dikhususkan dari surat ini. Nah, ini akan dikasih salah satu program dari Kementerian Sosial bagi pengurus KPM usia maksimal 45 tahun ke bawah. Jadi ini nanti yang akan mendata itu adalah pendamping PKH sesuai dengan wilayah dampingan masing-masing. Nah, jadi kalau ada dampingannya, KPM-nya yang usianya maksimal 45 tahun, nah ini masuk. Jadi salah satu kriterianya itu adalah usia KPM maksimal 45 tahun. Itu salah satunya. Kemudian kriteria berikutnya adalah terdata sebagai penerima Bansos PKH tahap 4 tahun 2022. Nah, ini jadi yang sudah cair kemarin ya. Terakhir di bulan November atau Desember tahun 2022 kemarin, atau PKH tahap 4-nya yang sudah cair. Kalau ada KPM PKH yang tidak cair di tahap 4 kemarin, berarti nggak masuk kriteria ini. Jadi tadi ya, yang pertama pengurusnya, KPM-nya tersebut usianya maksimal 45 atau 45 tahun ke bawah. Yang kedua, sudah cair bantuan PKH tahap 4 di tahun 2022 kemarin. Di akhir tahun kemarin ya, yang melalui PT Pos. Kemudian yang kriteria berikutnya adalah KPM yang punya rintisan usaha. Masih usia di bawah 1 tahun kalau rintisan usaha. Atau punya usaha yang sudah berjalan, berarti sudah lebih mapan yang berusia lebih 1 tahun. Kemudian kriteria berikutnya adalah belum pernah terima bantuan pemberdayaan PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional. Nah, ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya terkait mengenai program PENA ini. Jadi surat ini terkait mengenai pemutahiran data KPM PKH potensial tahun 2023. Nah, siap-siap ya. KPM PKH yang usianya maksimal 45 tahun atau 45 ke bawah. Kemudian yang sudah cair bantuannya tahap 4 kemarin, yang punya rintisan usaha atau usahanya sudah berjalan dan belum pernah terima bantuan PENA, nah ini siap-siap ya akan didata oleh para pendamping PKH. Nah, bantuan untuk PENA ini itu ada di wilayah lain itu sudah memberitakan ada yang dapat 6 juta, bahkan ada yang dapat 10 juta. Nah, nanti mungkin menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Biasanya ada bantuan dari
pihak lain atau bank di daerah tersebut. Nah, ini nanti bantuannya ini harus dirupakan dalam bentuk ya untuk membiayai usahanya, untuk modal usahanya. Mungkin yang punya toko atau warung untuk membeli etalase atau peralatan warung, untuk yang mungkin jasa jahit mungkin. Nah, konveksi, nah ini untuk membeli mesin jahit dan juga peralatan jahit yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi, kalau sudah dapat bantuan pena ini, nanti kalau sudah didata oleh pendamping PKH, bagi yang memenuhi kriteria atau syarat tadi, ya siap-siap saja nanti kalau sudah dapat bantuan pena, harus atau wajib mengundurkan diri atau graduasi dari kepesertaan bantuan PKH. Nah, kalau sudah graduasi, artinya semua bantuan sosialnya itu nanti, khususnya bantuan PKH, itu nanti akan di-stop bantuannya. Jadi tidak bisa cair lagi ya. Tapi kalau ini nanti bantuan penanya dicairkan atau didapatkan setelah penyaluran PKH tahap 1, artinya ya PKH tahap 1 nanti akan tetap cair. Tapi kalau mungkin sebelum PKH tahap 1 ya mungkin tidak akan cair seperti itu ya. Tapi saya harapkan mungkin nanti bantuan penanya itu setelah PKH tahap 1. Jadi masih bisa menerima atau menikmati bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.